Selamat pagi Mandiri Area Magelang, welcome to podcast perdana kita Ngopi Bareng Om Bay. Ngobrol pintar bareng Om Bay. Di Ngopi Bareng Om Bay ini kita akan seru-seruan, kita nggak hanya bahas kerjaan, kita bisa bahas motivasi, sharing session, ngulik-ngulik apapun itu, biar teman-teman Mandiri Area Magelang bisa selalu up to date. Oke, untuk podcast perdana ini kita akan bahas terkait bisnis ekosistem di area Magelang. Pada penasaran kan? Di beberapa menit ke depan, Om Bay nggak akan sendirian dong bahas bisnis ekosistem. Om Bay ditemenin oleh duo kaca hits area Magelang, Sis Rini dan Sis Windy. Ngopi, ngobrol pintar bareng Om Bay. Oke, semangatnya luar biasa ya Sis Rini, Sis Windy. Kita hari ini tuh mau bahas nih terkait ekosistem yang tentunya lagi hits banget di Bank Mandiri, apalagi di Bank Mandiri area Magelang ya. Di kalangan Mandiri nih kadang kita masih bingung nih, bisnis ekosistem tuh seperti apa sih? Kita pengen tahu dong, menurut Sis Rini dan Sis Windy, perspektifnya cabang nih ya, terkait ekosistem itu pentingnya seperti apa sih bagi cabang Sis Rini dan Sis Windy khususnya nih? Mungkin boleh dari Sis Windy dulu, boleh? Monggo. Oke, bisnis ekosistem ya. Iya. Ini penting banget dan lagi hot-hotnya banget nih di kalangan mandirian sekarang, apalagi untuk cabang nih. Jadi kenapa sih kita perlu bikin bisnis case? Karena biar bisnis kita tuh terarah, Om Bay. Nah, kan selama ini kita hanya menjalankan rutinitas yang mungkin juga nggak terarah nih. Kita nggak tahu nih besok mau marketing kemana, besok siapa lagi yang kita datengin ya. Tapi kalau udah kita punya bisnis case atau ekosistem, kita tahu nih, udah mulai terarah nih. Mulai dari hulu sampai hilirnya kita tahu nih, apa yang harus kita bedah, apa yang harus kita tuju. Pokoknya bakalan mempermudah mandirian semua untuk lebih fokus garap bisnis. Pastinya bakalan ngasih value lebih tinggi lagi, lebih gede lagi buat cabang. Buat cabang khususnya. Kalau di Temanggung sendiri, Sis Rini, gimana sih? Iya, jadi gini ya Om Bay, kalau ekosistem itu kan merupakan kekuatan terbesarnya kita gitu ya. Jadi kita membedahnya, kemudian kita menjalankannya. Nah itu kalau memang kita bisa lengkap secara keseluruhan, itu bisa jadi kekuatan ataupun juga bisnis yang besar lah untuk cabang kita gitu, terutama di cabang Temanggung ya. Gitu Om Bay. Berarti ekosistem itu jadi kekuatan tersendiri ya buat cabang ya. Betul. Kalau di area Magelang nih, di area Magelang kan sekarang lagi happening terkait ekosistem plastik tembakau khususnya. Nah, notabene ya, menurut data yang saya baca, yang pernah saya baca nih, di Kabupaten Temanggung itu menjadi kabupaten penghasil tembakau terbesar kedua di Indonesia. Tentunya pasti otomatis cabang Parakan dan cabang Temanggung di dalam satu kabupaten itu ya mengelola ekosistem tembakau pastinya ya. Nah, kita pengen tahu nih, pengen dengar menurut Sis Rini dan Sis Windy sendiri itu gimana sih ekosistem tembakau ini kalau di cabang Temanggung, cabang Parakan misal. Mungkin dari Sis Rini dulu boleh. Oke. Nah, jadi kalau di Temanggung itu 70% dana yang ada di cabang Temanggung itu ya dari dana tembakau itu Om Bayu. Jadi kita mengelolanya itu lengkap semuanya ya, dari hulu ke hilir, kemudian dari si petaninya nih gitu, dia mengolah, kemudian dia menanam, kemudian sampai nanti hasilnya itu akan dia jual itu ya ke pengepul lah gitu kan. Nah, kemudian dari pengepul itu kemudian naik lagi jual lagi kepada grader. Nah, akhirnya dari grader itu kemudian akan dibeli oleh grader utama kami. Seperti itu Om Bay. Oh, berarti nanti dari petani naik ke pengepul, naik ke subgrader tadi ya, subgrader terus grader ke utama, baru ke pabrik rokoknya gitu ya. Iya, betul. Kalau di Parakan gimana ekosistem tembakonya? Sebenarnya hampir sama juga dengan tadi Temanggung ya. Jadi memang model bisnisnya seperti itu tadi. Nah, seperti mungkin teman-teman belum tahu nih bahwa Temanggung Parakan menjadi kota tembakau. Kita disebutnya kota tembakau nih. Karena kenapa? Kita di situ adalah supplier atau penyuplai terbesar untuk dua grup terbesar rokok ya. di Indonesia ya, Sis Rini ya. Jadi kita patut berbangga berada di situ ya, karena bisnis case ini mulai dari hulu ke hilirnya. Nah, mulai dari dia bisnisnya apa atau nanamnya apa, ini kita bisa garap juga nih di sini. Banyak peluang untuk tentunya bisnis mikro kredit kita. Jadi kita inline juga dengan semua bisnis unit yang ada di Mandiri tentunya. Misalnya nih di Temanggung sendiri ya, di cabang Temanggung dan cabang Parakan, gradernya itu ada banyak nggak sih Sis Rini kelola grader mungkin? Ya, jadi kalau untuk gradernya itu di cabang saya sendiri ya, mungkin kalau di Sis Windy dan di kota lain pun juga saya pikir yang mengelola tembakau juga lumayan ya. Kalau cabang saya sendiri ada sekitar 28 subgrader
yang mengelola ataupun dia yang sebagai pengumpul ya dari bawah gitu kan. Kemudian dari subgradernya ini pun kita juga nggak berhenti di situ aja gitu kan. Dia juga punya bisnis apa lagi. Nah kemudian saya yakin kalau teman-teman yang mengelola tembakau gitu ya, bisnis tembakau ini juga sama sih. Karena dari subgrader yang kita kelola ini tentunya banyak banget nih bisnis yang bisa diambil lagi gitu kan, lebih lebar lagi. Dan itu pun juga kita harus bisa bedah lagi nih. Oh ternyata dari subgrader yang saya kelola ini kita bisa membidik kira-kira berapa besar sih persentase yang bisa kita ambil. Seperti itu ya Bu Siswindi ya. Iya. Kalau di tahun 2022 ini ya, ini kan kayaknya sering cuaca kan nggak menentu ya, kadang ada hujan, ada panas, ada badai, mungkin puting beliung apalagi ya. Di rumah saya kemarin puting beliung. Nah, bisa ceritain nggak sih panen tembakau di 2022 ini kayak gimana menurut Siswindi di cabang Parakan sendiri area sana? Oke, benar-benar ternyata Om Bayu juga tahu ya kalau tembakau ini terpengaruh oleh cuaca juga. Memang secara penjualan maupun secara panen hasilnya nggak sebagus tahun lalu, nggak sebagus 2021. Kebanyakan banyak yang gagal atau mungkin kualitasnya nggak seperti grade grade-nya turun. Jadi otomatis dari subgrader ke grader pun mesti milih nih kan, yang mana kualitasnya yang bagus karena gitu ya. Dua rokok terbesar loh, nggak mungkin dia akan beli rokok Kita boleh sebut ini nggak sih dua rokok terbesar itu apa? boleh kayak ya, boleh gitu ya. boleh di sensor ya. Bisa Tuh, karena kan pengaruh harga ya. Begitu Iya. nanti itu sudah masuk ke nilai, pasti pengalinya kan itu kelihatan Iya. banget nih. Oke. Tahu banget karena dari sini duitnya. Oh, kalau petaninya sendiri di Temanggung itu ada berapa sih Siswindi kira-kira? Oh banyak banget kira-kira, ya, 10.000 kira-kira. lebih Ya. deh kayaknya. lebih. Betul. Karena kan kalau namanya petani itu kan mereka itu kalau misalnya kita lihat dia nanam tembakau nanam juga sayur mayur Sayuran juga juga, gitu kan. Nah jadi kalau di Temanggung itu sama Parakan ya banyak banget lah. Itu hasilnya berapa sih sekali panen di sana? Gitu, jadi memang satu subgrader itu bisa megang 100-an lebih petani ya. Satu subgrader. Iya, Berarti bisa tadi kan ada subgrader. Lebih kurang. 28 kan? Iya, itu baru di Temanggung, belum yang belum di di Parakan. Parakan. Nah, petani itu kalau udah ngasih ke satu subgrader, dia biasanya nggak ngasih lagi ke subgrader lain. Berarti sudah Gitu, kayak jadi ada benar. membernya gitu ya? Karena mereka juga udah dibiayai di awal, modal awal nih, pembibitan, nanam dan lain-lain, sehingga punya ikatan khusus gitu ya. Iya. Sense of belongnya sangat tinggi. Iya. Terus dari wilayah mana itu juga nanti akan berbeda kok. Berarti itu kisaran berapa ton ya kira-kira kalau sekali panen? 10.000, 8.000 mungkin ada nggak? Kurang lebih ya sekitar Ada ya? 80. Ini juga ada Ada sih ya? kayaknya. Ada. Lebih ya kayaknya. Benar. Dari anggaplah misal ada 8.000 ton atau 10.000 ton gitu ya. Itu semua diambil sama gradernya di Temanggung itu atau ada yang dijual ke luar juga gitu misalnya? Dari hasil panennya 10.000 atau 8.000 ton Ada, gitu. ada. Benar tadi kan Berarti ada yang keluar juga ya? Ada. keluar itu dalam Maksudnya artian dijual ke tempat perusahaan lain gitu, ya, Ya, perusahaan maksudnya lain. nah, Ada. Oke. Ada banget. Tembakau tadi kan ada semacam gradingnya ya. Kalau nggak salah dari A sampai I, ya benar Betul, dari A betul. sampai I. Jagonya nge-grading. Oh, ilmunya Tiap lain. tahun udah berapa tahun? Pak grading ya. Berarti udah paham lah Udah ya. paham banget. Kalau bisa dijelasin nggak sih gradingnya tembakau dari A sampai I itu yang paling bagus? Apakah A atau mungkin I mungkin gimana Sisri? Ya, jadi kalau yang grade yang paling rendah gitu ya itu di grade A, kemudian naik lagi sampai dengan grade I gitu. Nah, itu pun juga akan berpengaruh dengan harga-harganya Om Bay. Kemudian kita juga punya unggulan ya itu ya, unggulan. Nah, itu pada saat sudah keluar gitu di musim yang baik ya Siswindi ya, di musim yang baik ya gitu, nggak hujan nggak terus menerus, kemudian cuaca juga oke gitu kan. Nah, itu akan muncul satu jenis tembakau itu yang sangat mahal harganya. Kalau kita sering dengar ya, Apa? namanya serintil. Tahu nggak? Oh, Pernah dengar nggak? namanya Jadi ya. yang namanya Sri-Sri itu mahal. Ya, Oke. Ya. Oh, kalau kisaran harganya kalau misal dari grade A itu per kilo, berarti jualnya ke sana kan kiloan Per ya? kilo, betul. Per kilo. Per kilo nanti masuk ke dalam keranjang, Keranjang. kemudian itu Oh, nanti iya, yang akan iya. dibawa langsung ke grader utama. Per kilonya berapa ya kalau dari grade A range-nya gitu mungkin?
macam-macam ya. Kalau grade A macam-macam. bisa mulai dari kalau sekarang itu 35.000 35.000 Per kilo? sampai Per kilonya. 200-an lebih ya, 250 Betul. sampai 300 masih bisa tuh Itu yang kan nanti grade. ada level-level grade Iya. tadi ya Mbak ya, dari yang grade Biasanya kan A. kalau grade terbagus itu A biasanya orang ngira Ya. kan. Ternyata kebalik kalau di tembakau itu Malah kebalik. itu yang grade paling bawah. Paling Nah, bawah. Oke. Kalau grade I sendiri per kilonya berapa, Sis? tadi Ini? 250 ya. Iya, Berarti berapa ya? 250 awalnya dari 30.000 sampai 250.000 ya per kilonya. Kisarannya seperti itu. Wah, 205, anggaplah rata-rata 250.000, 8.000 ton. Jadi perputaran uang di Temanggung untuk sekali panen tembakau itu lebih dari 1 triliun ya. Iya, Kalau bisa jadi seperti dikalikan itu. itu loh. 250 kali 8.000 ton perputaran uangnya. Oke. Produk apa sih yang cocok untuk gradernya atau subgradernya atau untuk petaninya mungkin atau dan pengepulnya? Kira-kira strategi di cabang Temanggung dan di cabang Parakan tuh ngasih produknya apa sih gitu yang cocok di situ selama ini? Mungkin dari Sisudi dulu boleh sharing. Iya. Jadi kalau ditanya produk apa, tentunya juga kita ngelihat nih kebutuhannya si nasabah ini apa nih. Subgrader misalkan, dia kan akan beli nih ke petani. Tentunya dia punya modal, harus punya modal gede kan ya. Oke. Nah, untuk modal itu kan belum tentu dia punya nih. Ya, Iya. jadi di situ kita lihat nih, oh di sini ada peluang bisnisnya. Kita bisa Oke. tawarin SME, butuh duit nggak gitu ya, butuh Oh, pembiayaan ya. karena Iya. pasti itu akan digunakan untuk pembelian modal di awal. Kemudian setelah musim tembakau otomatis kan uangnya nih dia mendapatkan pembayaran dari grader, ada pembayaran lagi nih. Tentunya dia dananya ini mungkin sudah selesai musim tembakau bisa disimpan nih. Nabung cerdas. Kalau petani misalkan bisa aja mereka diberikan kredit mikro. Dari segmen mikronya bisa. Kemudian masih banyak yang bisa ditawarkan sesuai dengan kebutuhannya mereka tentunya ya. Oke. Kalau di cabang Temanggung ini itu kurang lebih sama atau beda? Hampir-hampir mirip ya, sama lah, karena kan memang tipikalnya kita satu kabupaten ya, Iya. Siswindi ya, satu kabupaten dengan tipikal masyarakat yang sama. Kemudian juga tadi dari mulai butuh pembiayaan sampai nanti dia begitu selesai panen gitu kan. Nah itu kan lumbung duit ya, lumbung dana lah yang bisa Iya. kita masukkan lah gitu. Kalau di di Kabupaten Temanggung ya, itu kan tembakunya nggak hanya ada dari Temanggung juga ya, pasti Iya, ada benar. Di daerah Wonosobo lain. mungkin Magelang. Itu kan mereka biasanya kan ada semacam komunitas grader mungkin, komunitas subgrader ataupun komunitas petaninya. Nah, gimana sih cara cabang Temanggung dan cabang Parakan? Om Bay pengen tahu nih, pengen tahu cara masuk ke komunitasnya itu seperti apa? Kalau di masing-masing daerah itu kan punya satu karakteristik yang berbeda-beda ya gitu, dan juga rata-rata kalau udah tembakau ini ya kita bisa lihat di daerah mana gitu kan. Jadi saya punya tim nih, tim saya di cabang itu juga mereka ada yang asli Temanggung gitu kan. Kemudian saya berbagi nih, ayo kita lihat lagi ini di daerah sana tempat kamu tinggal itu juga ada satu komunitas tembakau gitu ya, petani kah atau subgradernya kah gitu. Nah saya membagi itu dengan tim-tim saya di cabang. Kemudian mereka juga mencari kira-kira ini bisa masuk ke yang mana nih gitu kan, ke daerah yang mana gitu. Nah kemudian kita mendekatin komunitasnya tersebut. Ada juga mungkin yang kita bisa ajak untuk jadi agen Princess Banking kita. Nah jadi kan selain kita juga dekat sama mereka, kita ajak mereka juga nih, yuk bergabung dengan Mandiri melalui apa. Nah yang menarik apa sih gitu kan, yang menghasilkan untuk mereka tentunya. Jadi kan kalau kita ajak mereka dalam satu hal yang bermanfaat, pasti mereka mau dong kayak gitu. Okay. Nah kalau di komunitas Parakan nih, mungkin di cabang Parakan ada nggak sih komunitas misal mereka selain jadi petani mereka juga ada wisata, mungkin dengar-dengar juga kan daerah Temanggung dingin kan ya, mungkin ada komunitas-komunitas lain selain petani itu dia punya penghasilan lain juga kan, tadi dibilang sampaikan ada penghasilan jadi nanam apa yang lain, cabai atau mungkin dia bikin usaha warung makan atau apa. Kalau di Parakan masuk ke komunitasnya gimana nih? Kalau kita nyasar ngomongin petani ya, mereka kan pasti punya yang namanya BUMDes. Oke, BUMDes. Jadi mereka itu biasanya punya perkumpulan di situ tuh. Mereka di BUMDes itu misalkan
tembakau, mereka tuh punya komunitasnya sendiri gitu kan. Jadi biasanya sih kita main-main ke situ tuh, kita mulai tahu petani ini A B C D ini udah gabung BUMDes belum, atau mungkin kita bisa gali nih kira-kira petani mana yang punya karakteristik bagus dan lain-lain untuk kita bisa ekspansi kredit ataupun bisa menawarkan produk-produk lain yang juga akhirnya mereka mau gabung juga gitu kan. Jadi kita kan juga nawarin produk, kita juga lihat maksud dalam artian apakah sesuai karakteristik mereka atau gue teralihkan. Nggak apa-apa. Gue teralihkan gitu ya. Jadi tentunya selain dari BUMDes tadi, ada juga komunitas arisan ya. Iya, arisan. Jadi kayak ibu-ibu PKK gitu ya? Bukan. Beda. Kalau ini istri-istri para subgrader. Mereka sudah Itu punya pemain kayak besarnya. kegiatan sendiri lah, bulanan lah ya. Iya. Arisan berlian ya. Ngomong-ngomong tembakau nih ya, berarti kan otomatis tadi saya hitung perputaran uangnya ada sekitar hampir 1 triliun di sekali masa panen ya. Iya. 1 tahun sekali. Metode pembayarannya seperti apa sih? Mereka saat ini masih pembayaran dengan cek. Nah, kemudian dari subgrader itu juga melakukan pembayaran kembali itu ke petani menggunakan cek tersebut. Nah, kemudian nanti para petani datanglah ke cabang, baik ke Temanggung maupun Parakan. Nah, di situ Om Bay kita bisa ambil lagi bisnis lainnya. Setelah pembayaran cek, kita juga nggak mau dong dana kita langsung menguap begitu aja kan. Nah, kita kulik lagi tuh si petaninya, apalagi zaman sekarang. Masa sih iya nggak punya tabungan gitu loh. Kita ambil lagi nih. Daripada nanti ambil uang tunai, bawa uang cash kemana-mana, bahaya dong. Ayo kita bantu untuk buka rekening. Nah, kemudian kita aktifkan juga. Terus manfaatnya apa aja untuk mereka? Pastinya kalau misalnya dulu nih ceritanya ya habis panen tembakau pada beli barang-barang, kayaknya kan itu barang-barang yang mungkin belum mereka butuhkan saat itu juga. Nah, kita edukasikan yuk nabung gitu kan. Nabung itu bukan cuma nabung taruh uang, tapi juga bisa terhasil lainnya loh. Nah, apalagi kan kalau zaman sekarang ya teknologi luas gitu kan. Semua itu kayaknya handphone kebutuhan utama deh. Nah, jadi dari transaksi buka rekening, kemudian juga ada bisa aktivasi Livin. Dari Livin tuh banyak lagi loh yang bisa mereka lakukan. Apalagi kalau misalnya sudah bisa OVO yang beli online dan sebagainya, banyak kan yang bisa mereka manfaatkan. Nah, sehingga kita jangan sampai lepas nih begitu uang mengalir kita tangkap lagi nih, ya nggak sih Swindi? Berarti saya misalnya saya petani, saya dikasih cek, saya datang ke cabangnya Windy, habis itu itulah jadi potensi teman-teman di cabang ya untuk rekening salah satunya ya. Misalnya ada 10.000 tadi bisa dapat 20% aja kan, wah luar biasa. Jadi masuk lagi kan, ya kemana-mana tuh dananya. Benar-benar. Dan jangan lupa ya aksanya. Di perbankan itu kan sebenarnya produknya itu sama sih ya. Di bank lain juga ada produk-produk tabungan dan sebagainya. Nah, gimana sih tips-tipsnya biar para grader, subgrader ataupun petani tadi dan pengepul khususnya itu mau menggunakan produk kita? Gimana kalau sekarang kita balik nih pertanyaannya? Boleh. Mas Bayu yang nanya ya, yang jawab ya, boleh ya? Boleh. Boleh ya? Kira-kira mau nanya apa nih? Nih, misalkan, ayo sering mau nanya apa nih? Nah, kalau misalnya orang yang sudah punya dana banyak, pengennya apa? Dana banyak? Pengennya apa? Diperbanyak lagi lah. Mungkin rasa aman sih. Iya, betul. Oke. Kalau misalkan nasabahnya ragu-ragu, kita nawarin apa nih? Apa yang harus kita sampaikan? Gimana caranya bisa meyakinkan si nasabah pastinya? Oke. Kalau nasabah sudah nyaman, sudah nyaman ya. kita kasih apa lagi nih kira-kira supaya betah nih? Kasih apa ya? Nah, kalau udah nyaman biasanya gimana? Tinggal dikasih aja. Ya gitu ya. Pastinya manfaat dong. Pasti manfaat. Gak terasa banget nih, kita sudah beberapa menit ya ngobrol-ngobrol di podcast perdana kita, ngopi bareng Om Bay, ngobrol pintar bareng Om Bay. Tiba saatnya di penghujung acara, kita tunggu ya tema-tema podcast selanjutnya yang lebih menarik lagi, lebih hits lagi, lebih wah dan menggelegar sehingga teman-teman semua tidak bosan-bosannya selalu menonton ngopi bareng Om Bay. Ya. Yeay. 1, 2, 3
Ngopi, ngobrol pintar bareng Om Bay.